Karakteristik individual adalah ciri unik yang membedakan individu dengan individu lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keragaman individual, yang pertama, natur, yaitu pembawaan yang bersifat alamiah. Karakteristik individu yang dibawa sejak lahir diwariskan dari keturunan. Yang kedua, nurture, yaitu karakteristik individual yang diperoleh dari pemeliharaan. Pengasuhan adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Manfaat mengetahui keragaman karakteristik peserta didik bagi guru. Yang pertama, guru dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan tepat sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara efektif. Yang kedua, guru dapat menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran dan menentukan media yang tepat. Yang ketiga, guru dapat memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai potensinya. Berbagai jenis keragaman karakteristik individual peserta didik. Yang pertama, karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills dan aspek psikomotor. Yang pertama, intelektual, yaitu kecerdasan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi pemecahkan masalah, menalar, dan memahami gagasan sehingga daya tangkap dan berpikir abstrak. Yang kedua, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kemampuan seseorang menggunakan otak, domain kognitif atau akal, dan hati, domain afektif atau kalbu, sebagai landasan kepada keyakinan atau tindakan. Kemampuan berpikir merupakan bagian dari kemampuan kognitif. Berdasarkan tahap perkembangan kognitif, kecenderungan belajar anak usia SD yaitu yang pertama, kognitif, merupakan proses berpikir lewat bayang atau tanggapan khusus yang terjadi dari pengamatan panca indera yang bersifat kognitif. Yang kedua, integratif. Berpikir integratif terjadi ketika otak mencari arti, melakukan penginderaan, dan memahami segala hal yang dialaminya. Yang ketiga, hierarkis. Cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga ada aspek psikomotor. Aspek psikomotorik adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Kaitan dengan latar belakang dan status sosio-kultural. Yang pertama, aspek latar belakang, yaitu latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang proses kelahiran, latar belakang pekerjaan orang tua, dan latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh dibagi menjadi 4, yaitu pola asuh permisif atau toleran dengan penuh kesabaran. Yang kedua, pola asuh otoritatif, yaitu demokratis. Yang ketiga, pola asuh otoriter, yaitu aturan orang tua yang kaku dan harapan tinggi untuk diikuti anak tanpa syarat. Yang keempat, pola asuh yang tidak terlibat atau tidak diperlihatkan. Karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola atau bentuk tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, bentuk tubuh, serta unsur-unsur psikofisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. 4 kepribadian menurut Florence Littler. Yang pertama, sanguinis adalah tipe kepribadian energik, ramah, memberikan kesan ceria dalam kondisi apapun dan suka memotivasi orang lain. Yang kedua, koleris adalah tipe kepribadian yang memiliki sikap tegas, berorientasi pada tujuan, dan dapat mengatur sebuah tindakan dengan cepat. Yang ketiga, melankolis adalah tipe kepribadian yang memiliki ciri sikap pendiam, pemikir, dan perfeksionis. Sedangkan yang keempat ada pragmatis, adalah tipe kepribadian yang memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam, tidak mudah bergaul, dan mudah menyeimbangkan diri mereka sendiri. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama, introvert. Tipe kepribadian ini
yang berfokus pada diri sendiri dan lebih suka menyendiri. Yang kedua, extrovert, yaitu tipe kepribadian yang cenderung menyukai kehidupan di luar, yang lebih suka berinteraksi dengan orang dan lebih terbuka. Yang ketiga, ambivert. Terima kasih. Tala Sulistia Putri. Nama aku Anggi Ratnasari. Nama aku Suci Wigalina.